Oke. Nah, pentingnya kewirausahaan juga membuat kepala daerah di Madura, salah satunya Bupati Pamekasan ya, Betul. mencanangkan program 10.000 kewirausahaan. Betul. Bagi pandangan akademisi ini seperti apa ini? Saya selaku dosen di Iya. Universitas Trunojoyo Madura, awal melihat visi dan misi yang ditawarkan oleh Bupati Pamekasan itu sangat luar biasa. Iya. Tapi waktu itu saya kira Pak Bupati nggak berpikir akan ada pandemi ya. Betul. Jadi mungkin. cuman di tahun 2018 ya, 17-18 memunculkan sebuah visi dan misi bagaimana menciptakan wirausaha baru. Khususnya yang saya baca di visi misinya itu ada 10.000 wirausaha baru selama kurun waktu 5 tahun. Nah ternyata kalau dikaitkan dengan sekarang kondisi yang saat ini justru korelasinya sangat pas ini. Iya. Bagaimana 10.000 wirausaha ini menjadi sebuah peluang, Iya, menjadi betul. sebuah tantangan juga, khususnya bagi teman-teman pemuda di Pamekasan. Bagaimana kemudian mengakses itu, gitu. Artinya seandainya ini sudah berjalan, para pengusaha-pengusaha yang dicipta ini sudah nggak bingung lagi di era pandemi ya. Kalau ini sudah jalan, ini kan home industry Mas ya. Iya. Kalau kita melihat home industry, usaha rumahan lah, tidak masuk ke korporasi, Iya, betul. yang kemudian kayak PT, kayak enggak. Ini usaha home industry, bagaimana kemudian menciptakan usaha-usaha di rumahan. Tapi dia punya kreativitas yang luar biasa, punya penawaran. Masalahnya kalau kita lihat bagaimana kemudian bisnis sembako kita ini dari mana sih? Yang kita makan orang Pamekasan ini dari mana? Asli penghasilan Pamekasan atau bukan? Itu pertama. Kalau dari sembako saja Mas ya, dari sembako. Kalau kita lihat berarti kalau bukan dari Pamekasan, berarti kita selama ini makan dari produk mana, kan begitu kira-kira. Betul. Gitu. Kemarin ada ya yang sekelompok anak muda yang jadi pengusaha itu sudah bisa menciptakan sepatu kalau nggak salah. Betul. Saya sempat viral itu Mas. Iya. Itu sepatu Pamekasan hebat. Iya. Itu kan berarti ada anak muda yang mampu menciptakan peluang. Iya, betul. Peluang itu dia ciptakan mendukung atau mungkin mendengar visi misi Pak Bupati. Jadi mereka langsung ambil peluang itu. Tidak hanya sepatu, ada memang sepatu, tapi songkok juga. Songkok juga ya? Iya, Pamekasan hebat menjadi tren. Ternyata betul. Saya cross check di mana? Oh ternyata ada salah satu di daerah Palengaan yang ikut memproduksi songkok itu, termasuk tidak hanya memproduksi songkoknya, tapi juga dengan brandnya. Kalau secara teori keilmuan di kampus, seperti apa sih? Misalnya tahapan-tahapan untuk menjadi wirausaha sukses kayak gitu. Begini Mas, kalau di dunia akademisi itu kebetulan saya ngajar di kampus itu ada pengantar manajemen, ada ngajar kewirausahaan, termasuk ngajar bisnis internasional. Kalau sudah masuk ke bisnis internasional itu isunya isu-isu global Mas, perusahaan yang multi company. Jadi intinya begini. Jadi untuk memulai suatu usaha, itu hal yang pertama yang harus menjadi dasar kita adalah niat Mas. Niat ya. Niat. Jadi niat sama kayak di kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren ya. Innamal a'malu binniyat kayak gitu. Betul. Jadi secara teori niat itu menjadi penting. Kenapa niat itu menjadi penting? Karena dengan niat akan muncul sebuah motivasi. Keinginan, muncul sebuah motivasi, dorongan dari dalam dia. Nah, dengan begitu baru kedua nanti masuk ke idenya apa. Kalau sudah punya niat, tentu ide itu harus datang. Nah, ide itu kira-kira mau memunculkan wirausaha apa? Karena memang wirausaha itu harus melihat, Mas. Harus melihat, oh kira-kira peluang ini apa? Di era pandemi ini peluangnya apa? Kan begitu kira-kira. Di era kemarau peluangnya apa? Di era musim hujan peluangnya apa? Nah, dari situ muncul suatu gagasan, suatu ide. Nah, dengan ide itu baru kemudian langkah. Nah, di langkah itu tentu masuk ke strategi, Mas. Bagaimana strategi memulai wirausaha. Nah, soal mencari peluang, bagaimana sih mencari peluang itu? Apakah misalnya ini lagi rame nih orang dagang baju atau seperti apa memilahnya gitu? Kita misalnya rame dagang baju, ternyata sudah banyak yang jualan baju kan, jadi nggak laku punya kita. Iya betul. Ini yang menjadi problem Mas.
orang Indonesia ini masih ya, tapi tidak mayoritas ya. Cenderung latah, Mas. Oh, cenderung latah. Cenderung latah. Artinya ada sesuatu yang viral, kita ikut-ikutan viral. Nah, misalnya dulu ada akik ya. Iya, betul. Kita lihat rame ya. Luar biasa. Itu. Jadi seakan-akan menjadi bom itu. Iya. Ledak, terus orang-orang pada akik semua. Kemana-mana pegang ini akik. Baru setelah akik itu redup, Mas. Ada lovebird ya? Iya, baru masuk ke burung. Siapa orang-orang yang nggak mau bisnis burung waktu itu? Luar biasa. Orang bahkan dari petani pun ada ada tempat burungnya, lalu ternak ini dijual. Bahkan harganya sempat di luar dugaan. Ratusan juta waktu itu. Tapi sekarang bagaimana kita lihat? Nggak meredup ada, kan? Meredup. Bahkan orang-orang yang bisa dihitung jari mungkin ya. Dulu bahkan sampai ada kompetisinya juga, ada arisannya. Sekarang udah mulai hilang. Nah, ini menjadi persoalan. Artinya untuk ide wirausaha itu jangan latah. Jangan latah, tapi kita harus jeli. Jangan latah, tapi kita harus jeli. Karena dengan kejelian kita mampu memprediksi. Bagaimana 5 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 15 tahun ke depan bahkan. Betul. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar. Kita ya contoh ini ya, contoh. Kita lihat bagaimana kemudian handphone ini, yang dulu jadul tanpa kamera, akhirnya dengan perubahan waktu yang sangat cepat, perubahan teknologi yang sangat luar biasa, berubah dengan model yang baru, kamera depan belakang terus begitu, mengikuti tren karena trennya misalnya selfie. Akhirnya muncul kamera depan begitu kira. Nah, baru kita lihat Nokia. Tahu Nokia enggak? Iya, Nokia dulu menjadi rajanya ponsel. Dulu mungkin hampir dipastikan semua orang kalau dikatakan punya handphone pertama pasti Nokia ya. Nah, nggak Nokia nggak keren. Nokia nggak keren. Tapi kita lihat ini case, Mas. Ini case kita lihat contoh perusahaan besar ya. Nah, ini kalau tanpa memunculkan sebuah ide, inovasi, kita akan kehilangan momen, Mas. Kita lihat Nokia. Habis sekarang. Habis ya. Dia produk-produk lain sudah sangat luar biasa. Nokia masih berkutik dengan fashion lama. Seolah-olah kebingungan Nokia ini mau ngapain gitu. Akhirnya apa? Nokia ketinggalan, Mas. Ini bahkan menjadi jurang menuju bangkrut, Mas. Iya, betul. Failit. Kalau sudah itu apa yang terjadi? Maka terjadi sebuah PHK. Kalau sudah terjadi PHK, ini kan bergejolak secara sosial. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak kehilangan pekerjaan, otomatis kehilangan pendapatan. Kalau pendapatannya hilang, maka secara teori ekonomi akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Ya, Artinya tetap ya, yang kita butuhkan ke depan adalah pemuda-pemuda yang bisa berwirausaha. Betul. Artinya wirausaha itu pertama ya jangan terlalu ngoyo, memaksakan diri tanpa perencanaan yang matang. Ini dari hulu ke hilir harus dipikir, Mas. Harus dipikir. Kenapa kita teman-teman pemuda dorong untuk berwirausaha? Bahkan kalau saya mengajar di kampus itu, di kelas, saya selalu memberikan contoh-contoh yang mudah diakses oleh teman-teman. Bahkan saya menyampaikan ke mahasiswa begini, teman-teman mahasiswa, intinya teman-teman kuliah itu, teman-teman kuliah selain bagaimana mendapatkan ilmu kan ingin mendapatkan kerja, Pak. Iya. Baru kemudian kenapa tujuannya kerja? Ingin punya uang sendiri. Kalau pada orientasinya ada orientasi akhir, uang, lantas kenapa harus nunggu sarjana untuk bekerja? Kan begitu kira-kira. Iya. Banyak yang tidak sarjana kaya raya ya. Iya, kaya raya, bahkan ada yang jadi konglomerat. Iya. Nah, saya menyampaikan ke mahasiswa, teman-teman, kalau orientasinya uang, mulai saat ini. Mulai saat ini, yuk berwirausaha. Kita lihat, contohnya saya menyampaikan begini ke teman-teman mahasiswa. Seluruh mahasiswa yang totalnya misalnya 15.000, itu hampir 50% tidak nyuci sendiri, Mas. Maka kemudian, kalau tidak nyuci sendiri, berarti ada potensi untuk laundry. Iya. Lantas, kenapa dari kita tidak menjadi pemain laundry, kan begitu? Misalnya, siang kuliah jam berapa, ya waktu. Kalau kemudian 1 juta dapat mesin laundry, Mas. Dapat 1,5 juta dapat. Apalagi mahasiswa yang misi punya uang diberi oleh negara misalnya beli mesin cuci, berwirausaha. Otomatis malah mungkin kalau sudah punya beberapa mesin cuci mau nyuci sendiri nggak nutut bisa buka lapangan pekerjaan. Otomatis apa? Ini memberikan peluang terhadap orang lain. Kuliah gratis. Iya.
Selesai kaya raya. Kaya raya. Nah, saya sampai menyampaikan begini ke teman-teman mahasiswa. Saya pengen suatu saat saya dikenang, kenapa Pak? Kenapa Mbak sampean sukses? Kenapa Mas sampean sukses? Saya dimotivasi oleh Pak Eki. Ini menjadi catatan yang luar biasa. Amal jariah berarti. Amal jariah. Itu masih laundry, Mas. Belum masuk ke makanan. Ya. Belum masuk misalnya ke es, Mas. Yang COD-an kan luar biasa. Belum masuk ke pulsa, Mas. Belum aksesoris dan lain sebagainya. Bahkan saya yang ngajar kewirausahaan itu, Mas. Atau saya ngajar di salah satu mata kuliah yang berurusan dengan bisnis itu, saya menyampaikan, siapa di akhir perkuliahan punya bisnis yang bisa saya survei, termasuk laporan keuangannya, per hari dapat berapa, tabulasi per bulannya dapat berapa, keuntungannya berapa, terus jumlah biayanya berapa, saya kok tertarik untuk ngasih nilai A. Oh gitu ya? Gitu, itu cara. Nah ini peluang untuk teman-teman Pamekasan dengan adanya 10.000 wirausaha ini harus diakses. Karena ini 10.000 wirausaha ini, Mas, ini dari hulu ke hilir dipikirkan oleh pemerintah. Betul. Dari proses rekrutmennya, dari core bisnisnya apa, wirausahanya apa. Setelah itu lolos dilatih. Setelah dilatih tidak cukup di situ, Mas. Diberi modal. Enak ya? Enak. Dilatih. Diberi modal, tinggal kerja, kaya raya dong. Kaya raya. Dan yang menarik, tidak usah mengembalikan. Tidak usah mengembalikan. Seandainya saya masih usianya muda, mungkin saya bisa ikut itu ya mungkin ya. Atau masih bisa ya? Masih bisa saya kira. Masih bisa termasuk saya. Karena gitu saya ya? asli Pamekasan. Jadi misalnya ngakses itu juga mungkin saja, sah-sah saja. Ya gitu. nanti saya akan nanya lah masih boleh apa enggak jadi berwirausaha. Ini tantangan. Ini tantangan sekaligus peluang. Kalau ini sudah bisa kita tangkap, Mas, bisa kita. Saya yakin bagaimana angka kemiskinan di Pamekasan ini terus menurun, Mas. Karena di daerah itu sudah tidak lagi bergantung misalnya yang ke Malaysia, yang ke Arab Saudi, sudah bisa kita tekan turun. Ternyata apa semuanya buat home industry, buat wirausaha. Nah, itu yang sangat luar biasa. Kalau angka kemiskinan terus bisa kita tekan dan turun, maka otomatis tingkat kesejahteraannya kan naik. Kalau sudah sejahtera masyarakatnya, waduh, ini luar biasa. Akan menjadi salah satu kabupaten yang maju ya. Maju. Siapapun bupatinya enak nanti ke depan. Enak, tinggal meneruskan. Maka bupati sekarang ini meletakkan pondasinya. Betul. Yang melanjutkan nanti era kita dong. Ya kita ya jadi bupati. Iya. Oke. Mungkin ada satu motivasi lah bagi anak-anak muda dimanapun yang menyaksikan video ini kayak gitu. Seperti apa tentang kewirausahaan ini? Untuk teman-teman pemuda, kalau boleh saya menyampaikan pesan, silahkan berwirausaha. Pertama, jangan takut rugi. Jangan takut rugi. Kalau sudah takut rugi yang didahulukan, maka selamanya dia tidak akan pernah bangkit. Intinya itu, jangan pernah takut rugi. Gagal. Karena semuanya berawal dari kegagalan. Orang yang sukses, coba kita lihat misalnya bagaimana kesuksesan Bang Sandi. Menjadi sebuah entrepreneur, bagaimana misalnya Haritanu, bagaimana Khairul Tanjung, termasuk bagaimana Bob Sadin dan lain semacam. Itu semuanya berawal dari kegagalan. Gak ada yang langsung sukses. Tapi nggak menyerah ya. Jangan menyerah dengan keadaan dan jangan pernah takut rugi. Intinya itu terus bangun komunikasi dengan siapapun, dengan stakeholder, kuatkan sosialnya agar kemudian usaha kita bisa cepat dikenal. Karena dari teman ke teman, dari teman ke teman, akhirnya usaha kita akan menjadi besar. Saya kira demikian, Mas. Terima kasih Mas Eki telah hadir di studio Lebur TV. Semoga kapan-kapan bisa kembalilah ke sini. Siap. Kalau diundang, siap, luar biasa. Kalau siap kita undang terus. Siap. Demikian bincang-bincang saya dengan Mas Eki, dosen UTM Bangkalan. Motivasinya sangat luar biasa. Beliau ini mengajarkan bagaimana pentingnya berwirausaha. Jadi, mengapa kita berwirausaha? Bob Sadino itu mengatakan begini, setinggi apapun jabatanmu, kamu tetap karyawan. Tapi sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Kira-kira begitulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lebur TV.